Martin Paes bisa debut di laga kritis melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia kini lebih kuat di lini belakang. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Arab Saudi setelah Martin Paes resmi tampil. Formasi mengerikan yang akan mengguncang pertandingan. Media Arab Saudi takjub dengan skuad muda Timnas Indonesia. 15 pemain lahir setelah tahun 2000. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Martin Paes bisa debut di laga kritis melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia kini lebih kuat di lini belakang. Ada kabar menggembirakan yang datang dari kota Jeddah menjelang pertandingan penting antara Arab Saudi dan Timnas Indonesia. Kejutan besar datang dari penjaga gawang Martin Paes yang ternyata bisa melakoni debutnya lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebelumnya, Martin Paes diperkirakan tidak akan bisa memperkuat Timnas Indonesia pada laga perdana melawan Arab Saudi karena pendaftaran skuad untuk pertandingan tersebut telah ditutup pada 5 Agustus 2024 oleh AFC. Namun situasi berubah ketika Martin Paes akhirnya diperbolehkan membela Timnas Indonesia mulai 18 Agustus 2024 setelah hasil sidang di FIFA. Kini ada berita terbaru yang mengejutkan. Martin Paes berpotensi tampil lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Berita tersebut dikonfirmasi langsung oleh laman resmi PSSI. Dalam pernyataan resmi PSSI, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa Martin Paes bisa saja bergabung dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Konfirmasi ini diperoleh Sumarji setelah mengikuti Match Coordination Meeting atau MCM di Jeddah pada Rabu 4 September 2024. Hari ini MCM untuk pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia telah selesai. Selama pertemuan tersebut diinformasikan bahwa Paes dapat dimainkan di laga ini, ungkap Sumarji. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas dukungan dan usaha yang telah dilakukan sehingga Martin Paes bisa segera tampil. Dengan kabar terbaru ini, dukungan untuk Martin Paes dan Timnas Indonesia semakin menguat menjelang laga krusial melawan Arab Saudi. Apakah kehadiran Martin Paes akan memberikan dorongan ekstra bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan? Pantau terus perkembangan selanjutnya dan saksikan laga seru ini. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Arab Saudi setelah Martin Paes resmi tampil. Formasi mengerikan yang akan mengguncang pertandingan. Prediksi line up Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Arab Saudi semakin menarik setelah Martin Paes dipastikan akan bermain. Detail formasi yang mungkin akan diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong pada laga yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa Martin Paes telah mendapatkan izin untuk bermain dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Hal ini diumumkan setelah Match Coordination Meeting atau MCM selesai, yang menyetujui keikutsertaan Paes. Hari ini MCM untuk pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia telah selesai. Pada pertemuan tersebut disampaikan dan disahkan bahwa Paes dapat dimainkan dalam laga tersebut, ujar Sumarji. Kehadiran Martin Paes merupakan tambahan yang sangat signifikan bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda kini memiliki kiper berkualitas yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman serangan dari tim tuan rumah, terutama yang dipimpin oleh pemain bintang Salem Al-Dawsari. Martin Paes bukanlah kiper sembarangan. Ia dikenal sebagai penjaga gawang dengan catatan penyelamatan terbanyak di Liga Amerika Serikat tahun 2024. Bahkan ia terpilih sebagai salah satu pemain dalam skuad MLS All-Stars 2024 menunjukkan kualitasnya yang sangat tinggi. Dengan kehadiran Paes, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menerapkan formasi yang telah terbukti efektif. Pelatih berusia 53 tahun ini diperkirakan akan tetap mengandalkan formasi 3-4-3 yang telah menjadi andalan. Posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Martin Paes dengan harapan besar bahwa ia akan memberikan performa yang solid.
Di lini belakang timnas Indonesia akan menggunakan 3 bek sejajar yaitu Sandy Walsh, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Di sektor wingback, Asnawi Mangkualam akan beroperasi di sisi kanan, sementara Kelvin Verdong akan mengisi posisi wingback kiri. Di lini tengah, kombinasi Tom Haye dan Nathan Chu Aon akan menjadi pusat pengatur permainan. Kolaborasi mereka sebelumnya sukses besar dalam kemenangan 2-0 melawan Filipina, dengan Tom Haye mencetak 1 gol dan Nathan Chu Aon menyumbangkan 2 assist. Untuk lini depan, Marcelino Ferdinand akan mengisi posisi winger kanan, Rafael Struijk akan bermain di winger kiri, dan Ragnar Oratmangun akan bertindak sebagai penyerang tengah. Formasi ini diharapkan bisa memaksimalkan potensi timnas Indonesia dan memberikan ancaman serius bagi Arab Saudi. Bagaimana Martin Paes dan formasi ini akan mempengaruhi jalannya pertandingan? Saksikan pertandingannya dan lihat apakah strategi ini berhasil mengguncang lawan dan membawa kemenangan bagi skuad Garuda. Media Arab Saudi takjub dengan skuad muda timnas Indonesia. 15 pemain lahir setelah tahun 2000. Media Arab Saudi tengah terkejut dengan komposisi skuad timnas Indonesia yang akan bertandang ke negeri mereka. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar pada Jumat dini hari 6 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Media Arab Saudi Ar-Riyadiyah mengungkapkan kekaguman mereka terhadap materi skuad timnas Indonesia yang ternyata didominasi oleh para pemain muda. Menurut laporan mereka, mayoritas pemain timnas Indonesia lahir setelah tahun 2000. Dalam laporan tersebut, Ar-Riyadiyah menyebutkan bahwa lebih dari setengah skuad yang dibawa ke Arab Saudi terdiri dari pemain kelahiran milenium. Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Arab Saudi pada Kamis depan di babak pertama kualifikasi ketiga zona Asia untuk Piala Dunia 2026 beranggotakan pemain-pemain kelahiran abad ke-21, tulis Ar-Riyadiyah. Pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong telah memilih 15 pemain yang lahir setelah tahun 90-an dari 26 pemain yang dipanggil untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Dari 26 pemain yang dipanggil terdapat 2 pemain yang lahir pada tahun 2000 yaitu Jay Itzes dan Egy Maulana Fikri. Jay Itzes adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang tampil di Liga Italia. Selain itu ada 5 pemain yang lahir pada tahun 2001 yakni Nathan Chu Aon, Pratama Arhan, Adi Satrio, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. 2 pemain kelahiran 2002 yang ikut dalam skuad adalah Hernando Ari dan Ramadhan Sananta. Terdapat juga 3 pemain yang lahir pada tahun 2003 yaitu Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Terakhir, 3 pemain lahir pada tahun 2004 yang turut ambil bagian adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Hoki Caraka. Ar-Riyadiyah juga menunjukkan keheranannya bahwa timnas Indonesia tidak memiliki satupun pemain yang berusia lebih dari 30 tahun. Pemain tertua dalam skuad ini adalah Tom Haye yang baru berusia 29 tahun. Yang termuda dalam daftar ini adalah Marcelino Ferdinand yang akan berusia 20 tahun. Sebagian besar pemain lainnya lahir pada tahun 90-an dengan Tom Haye menjadi yang tertua di usia 29 tahun. Tutup mereka. Dengan skuad yang didominasi oleh pemain-pemain muda ini, bagaimana timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026? Saksikan pertandingan seru melawan Arab Saudi dan lihat bagaimana generasi baru ini menunjukkan taringnya di pentas internasional.